Shalom. Bapak Ibu sekalian, selamat datang di doa pagi. Senang sekali bisa berjumpa kembali di dalam doa pagi ini. Mari kita siapkan hati, kita akan menyembah Tuhan. Kemudian kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami rindu untuk makin mendekat kepadamu. Hari ini kami mau datang ke hadirat-Mu. Siapkan hati kami, siapkan pikiran kami rindu untuk mendekat kepadamu. Urapi kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita masuk dalam hadirat-Nya lebih lagi. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Kami mau bawa segenap hati kami kepadamu Tuhan. Mari nyanyikan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Biar kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah dan semakin indah bagi-Mu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Amin. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Mari angkat tanganmu nyanyikan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Hanya kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Jadikanku indah dan semakin indah dan semakin indah bagi-Mu. Jadikan kami, jadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Mari sembah, oh mari tinggikan nama-Nya. Yana yana masyana yana yana mo, kami sembah nama-Mu. Shana yana makaya ramaya 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 ramo.
berikan kami alat dan bencana-Mu yang mulia. Oh Yesus, lawat setiap kami rindu lebih lagi. Kami hampiri tatamu dengan pujian dan syukur. Kiana ya Rama ya Rama ya Ramo, mari sembah, mari tinggikan namanya yang layak. Yesus kami sembah. Kiana ya Rama Shana ya Ramo, Kiana ya Rama ya Rama ya Ramo, till less of me and more of you Lord. Kami sembah namamu, kami tinggikan Engkau. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak terima pujian. Oh, mari datang ke hadirat-Nya, mari sembah namanya. Kiana ya Rama ya Ramo, hanya Kau kerinduan kami. Jangan pernah tinggalkan kami. Kami perlu Kau Yesus. Lawat setiap kami sembah namamu Tuhan. Kami tinggikan Engkau. Bahkan lewati lembah kelam sekalipun Tuhan, Kau Allah yang selalu berada bersama kami. Kami mau percaya terbang bersama Tuhan akan bagaikan Raja Wali. Dengan tangan kananmu kami akan Kau bawa dengan penuh kemenangan Tuhan. Hari kami mau percaya yang sakit Kau sembuhkan. Yang berbeban berat hari ini Kau memberikan pengharapan yang baru. Sebab kami tahu Kau adalah Allah yang setia Tuhan. Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Hari ini kami mau membawa hati kami lebih lagi di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. Oh haleluya. Mari jemaat Tuhan angkat kedua tanganmu. Mari nyanyikan lagu ini bersama. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Oh, menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku. Amin. Memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Mari lebih tinggi nyanyikan. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku. Amin. Memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Di hadirat-Mu Tuhan, di hadirat-Mu
bahagiaku penuh di hadiratmu, di hadiratmu. Bahagiaku penuh. Yakobus 5 ayat 16 berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Di dalam minggu-minggu kita berdoa dan berpuasa ini, kita harus menyiapkan diri kita dalam berdoa. Alkitab itu mengajari bahwa doa itu yang efektif loh ya, yang berkuasa. Itu bukan karena doanya hebat, tekniknya tepat, bukan karena kata-katanya yang benar atau yang indah atau panjangnya, tetapi kata-katanya adalah doa orang yang benar. Berarti kondisi orangnya, posisi atau status orangnya ini yang lebih penting daripada apapun yang diucapkan. Status seseorang yang berdoa ini, biarlah kita bersama-sama menguatkan kembali, sehingga setiap doa-doa yang kita sampaikan selama doa puasa ini juga berkuasa. So, kita belajar dari Efesus 6 yang berbicara mengenai perlengkapan senjata Allah. Karena ini berbicara mengenai status kita di hadapan Tuhan, status kita secara rohani. Mau gak mau kalau kita berdoa puasa, itu ujung-ujungnya kita itu peperangan rohani. Ini bukan cuma ngikutin program gereja saja, tetapi ada peperangan rohani yang sedang kita usahakan bersama-sama. Jadi kita ini sedang berperang bersama-sama saat kita berdoa puasa di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, tapi dimanapun di seluruh dunia berdoa puasa bersama-sama. Kalau kita punya sikap hati yang sama, kami percaya doa puasa kita, setiap pokok-pokok doanya itu akan benar-benar efektif dan berkuasa, karena setiap orang yang berdoa ini sikap hatinya benar. Orang yang benar, righteous di hadapan Tuhan. Kita mulai dari Efesus 6. Mulai dari ayat 10, kata-katanya demikian. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sekali lagi dijelaskan bahwa saat kita berdoa puasa itu peperangan kita itu bukan lawan darah dan daging. Dan tujuannya itu sangat jelas. Di ayat 12 berulang-ulang Paulus memakai kata melawan itu 4 kali. Sebenarnya kalau secara menuliskan, mestinya kata-kata melawan cuma sekali, pemerintah-pemerintah, kemudian penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, roh-roh jahat, mestinya begitu aja. Tetapi Paulus dengan jelas mengutamakan kata-kata melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu, melawan roh-roh jahat di udara. Ada 4 jenis perlawanan. Kita ini harus sadar, doa puasa kita ini memang sangat amat dibutuhkan. Saya mengucap syukur kita ada di Gereja Marsha Aron yang selalu mengajak setiap jemaatnya untuk berdoa puasa. Ini bukan hanya acara, tapi ini memang kita butuhkan karena ini kenyataannya. Ada peperangan rohani. Perlawanannya itu melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh-roh jahat. Bukan hanya roh-roh jahat saja yang melayang-layang. Ada roh-roh jahat yang mengganggu-ganggu, nggak bisa tidur, melihat yang aneh-aneh, tercekik dan lain-lain. Tapi ada juga yang urusannya itu menghulu, urusannya itu ngurusin area. Setiap area di dunia ini, dimanapun ada karakteristiknya sendiri peperangannya. Di Indonesia pun berbeda-beda, setiap pulau, setiap kota berbeda-beda. Apalagi kalau beda benua. Saya merasakannya sendiri di Indonesia sama di Eropa,
berbeda yang kami hadapi. Bahkan sampai ke arah penguasa-penguasa. Penguasa ini, authority itu yang kita hadapi itu bukan hanya roh jahat, tetapi sesuatu yang bisa kita lihat kejadiannya dengan filosofi dan apa yang sedang dipikirkan oleh dunia ini. Di dunia barat, filosofi yang kita sedang perangi itu adalah ketidakpercayaan terhadap Alkitab, Tuhan, apalagi kekristenan, apalagi mengenai apa yang ada di Alkitab. Bahkan sampai masalah laki dan perempuan saja itu dipermasalahkan karena begitu mereka tidak percayanya. Ini otoritas yang sedang melawan otoritas Allah. Ini benar-benar serius. Yang kita perangi itu adalah hal-hal ini. Jadi kita harus serius saat kita berdoa puasa. Peperangannya enggak sesimpel itu. Tapi Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Diberikan senjatanya. Perlengkapannya dituliskan ada 7 sebenarnya. Yang 5 itu adalah lebih defensif atau lebih untuk bertahan. Yang 2 bisa untuk defense tapi juga bisa untuk nyerang. Jadi ini ada status yang perlu kita pikirkan. Kalau kita masih kalah, kalau kita masih perlu merebut area, kita tuh harus serang. Tapi kalau kita menang, kita tuh bertahan. Ini harus kita ingat saat kita berdoa, kita itu sudah menang bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Karena semua katakan Tuhan Yesus, it is done. Sudah selesai. Bahkan ada ayatnya di Roma yang berkata kita sudah lebih daripada pemenang. Tuhan Yesus sudah kalahkan semua power yang ada di dalam semua penguasa penghulu itu sudah dikalahkan. Bahkan yang terakhir, powernya yang terakhir adalah death. Tuhan Yesus sudah bangkit. Kuasa kematian pun sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berarti kita ini cuma bertahan karena iblisnya gak mau kalah. Dia punya tipu muslihat untuk selalu menyerang balik. Peperangan kita itu defense. Buktinya apa? Anda sudah mendengar, Anda sudah percaya Tuhan, berarti Anda sudah dimenangkan. Kita ini defense. Sebenarnya ada orang-orang yang harusnya dimenangkan juga. Iblis masih pakai tipu muslihat menutupi mereka. Kita perang, kita menangkan mereka, sebenarnya sudah dimenangkan. Tapi kita perangin supaya tipu muslihat iblis kalah. Sehingga mereka benar-benar bisa mendengarkan firman Tuhan sehingga mereka diselamatkan juga. Ini semua berguna untuk kita membangun gereja kita, menguatkan gereja kita yang sudah dimenangkan dan tidak akan runtuh juga. Ini ada 7. Saya akan go through satu persatu meskipun secara cepat. Mulai dari ayat 13 saya sebutkan, saya bacakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggang kebenaran. Itu yang pertama, kebenaran. Dalam bahasa Inggrisnya truth. Iblis akan berusaha membuat kita lemah supaya kita gak bisa berdoa puasa, gak bisa menyerang atau melawan dia. Kalau dia nyerang, kita kena tipu jika kita tidak kuat dalam kebenaran. Kebenaran kita dasarnya adalah Alkitab. Jangan pernah mudah kena tipu muslihat iblis yang berkata bahwa Alkitab itu enggak benar. Alkitab itu buatan manusia, itu bukan diinspirasi oleh Tuhan. Ini Alkitab itu banyak yang salah. Ini banyak terjadi di dunia barat, sudah mulai banyak yang tidak percaya mengenai Alkitab. Ujung-ujungnya tidak percaya bahwa Tuhan itu ada, ujung-ujungnya tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu lahir, hidup, dan mati di atas kayu salib, bahkan naik ke surga, sudah dibangkitkan. Itu banyak yang tidak percaya. Jangan percaya dengan tipu muslihat iblis. Kebenaran adalah firman Tuhan ya dan amin. Tuhan itu ya dan amin. Itulah kebenarannya. Kita harus menguatkan diri di dalam kebenaran. Ini orang-orang yang berdoa mesti tahu ini. Nomor 2, itu adalah kata-katanya baju sirahkan keadilan. Dalam bahasa Inggrisnya itu righteousness. Kalau keadilan itu sepertinya justice, tapi yang saya pakai righteousness saja. Righteousness itu kebenaran. Kita bukan membenarkan diri kita sendiri.
Kebenaran itu dasarnya adalah Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus mati di atas kayu salib, kita dibenarkan oleh darah Yesus. Jangan sampai ketipu sama iblis bahwa kita itu dengan pelayanan, dengan kebaikan kita, dengan apapun membuat kita cukup kebenaran kita. Ini tipuan. Banyak yang ketipu di luar sana. Merasa bahwa aku gak perlu melakukan hal-hal yang lain karena saya sudah jadi orang yang baik. Buat apa ke gereja lagi? Bahkan buat apa baca Alkitab? Buat apa pelayanan? Buat apa doa puasa lagi? Kan saya sudah baik, saya sudah cukup orang baik. Saya cuma YouTube aja dengerin Pastor Philip khotbah, mungkin dengerin saat teduh, mungkin ikut doa pagi cukup, gak usah pelayanan lagi. Bukan seperti itu. Kebenaran itu kita diberikan karena kasih karunia. Kita ini tidak bisa klaim kebenaran dengan kebaikan, kemampuan, kehebatan kita, atau kebaikan, kemurahan hati kita. Nggak bisa. Semuanya karena kemurahan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Righteousness comes from God. Gara-gara itulah banyak orang yang tertipu tidak melayani. Kita harus kuat di sini. Kebenaran dari Tuhan. Ketika dikatakan kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Injil dan damai sejahtera digabungkan jadi satu. Ini yang saya temui. Banyak orang tidak melayani, sehingga kehidupan mereka itu jauh dari damai sejahtera. Atau kebalikannya begini, orang yang melayani itu, saya percaya akan mendapatkan damai sejahtera yang lebih daripada orang yang lain. Atau kalau fokusnya benar, kalau kita fokusnya adalah hidup kita ini fokusnya ditaruh prioritas yang utama dalam memberitakan Injil. Membangun kerajaan Allah, membangun gereja, memberitakan Injil. Tiba-tiba damai sejahtera itu diberikan ekstra oleh Tuhan. Orang yang melayani itu, pengalaman saya sendiri, saat kita sedang melayani itu ada damai yang tidak bisa, sepertinya nggak bisa ditembus dengan masalah. Saat saya melayani bukan artinya saya zero problem. Masih ada problem di luar sana. Entah itu masalah sakit penyakit, masalah bisnis, masalah apapun. Masalah itu masih numpuk. Tetapi saat pelayanan itu seperti ada bubble. Ada satu perlindungan damai sejahtera yang dari Tuhan. Sehingga kalau orang itu mencari damai sejahteranya lewat obat lah, lewat hobi lah, lewat apa. Salah. Saat Anda memberitakan Injil, damai sejahtera yang ekstra itu dari Tuhan. Ini senjata, ini kalau Anda bisa memfokuskan, fokus hidup Anda itu untuk melayani Tuhan, fokus Anda itu memberitakan Injil, tiba-tiba Anda seperti punya extra protection damai sejahtera dari Tuhan. Fokus Anda benar, hidup Anda itu bisa diatur oleh Tuhan. Orang kalau damai itu pengambilan keputusannya itu beda. Saya rindunya Anda semua juga bisa memakai ini. Fokuskan visi kerajaan Allah. Saya mengucap syukur kita ada di dalam gereja yang selalu mengajak kita untuk melayani Tuhan. Membangun 1000 gereja. Dan memuridkan 1 juta murid. Kami percaya itulah fokus kita untuk memberitakan ini supaya kita semua berada di dalam damai sejahtera-Nya Tuhan. Bukan hanya itu. Poin berikutnya adalah iman. Faith itu munculnya bukan dari kita mengiman-imani sesuatu. Gini, saya dulu itu salah cara menangkap. Saya pikir kalau saya minta kesembuhan, saya itu harus ngiman-ngimani. Kayak saya harus percaya kayak saya kalau ngomong banyak kali supaya saya percaya gitu loh. Saya itu sepertinya harus baca ayatnya banyak. Jadi kayak saya itu positif. Seperti sistemnya saya menipu diri sendiri, bukan menipu ya, meyakinkan diri sendiri dengan menyebutkan katanya berulang-ulang. Iman itu hubungannya bukan dengan kita. Iman itu ternyata hubungannya selalu kepada Tuhan. Iman itu selalu in Christ. Iman itu fokusnya bukan pada diri kita sendiri atau kemampuan kita untuk mempercayai sesuatu atau enggak. Bukan. Iman kita ini ditambah bukan karena kita tiba-tiba tambah hebat hatinya atau gimana. Bukan. Iman itu karena in Christ. Iman kita itu makin kita tahu Tuhan, makin berimanlah kita. Makin kita trust kepada Tuhan, makin berimanlah kita. Iman itu kan bentuknya sebagai perisai di sini. Makin kita mengenal siapa Tuhan kita, perisai kita itu makin besar.
Pengenalan kita akan Tuhan kalau kecil, kita cuma tahu Tuhan mati di atas kayu salib, which itu sudah besar ya. Tapi itu kayak cuman, oh kita jadi orang Kristen mati masuk surga. Kayak Tuhan itu, Anda harus mengerti Tuhan itu mati di atas kayu salib itu bukan sesuatu yang mudah, enteng. Semua ini berharga dan sangat amat luar biasa. Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib itu powerful dan pengorbanan dan kasih yang luar biasa. Makin kita mengerti mengenai siapa Tuhan itu, apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan sudah lakukan bagi orang yang berjenis-jenis, orang-orang yang hancur, orang-orang yang terhina, orang-orang yang terkucilkan pun ditolong oleh Tuhan, menimbulkan pengharapan iman kita makin lama makin besar. Ternyata iman itu, saat kita makin mengenal siapa Tuhan itu, kita doa puasa ini salah satunya makin mendekatkan kita kepada Tuhan. Makin ada mujizat dalam hidup kita, makin kuat. Next time kita doa makin kuat lagi. Makin banyak doa, iman Anda makin ditambah loh. Makin Anda mengalami Tuhan, makin ditambah. Pengenalan Tuhan menguatkan iman. Shield Anda, perisai Anda makin lama makin besar. Kemudian ketopong keselamatan, salvation. Iblis itu simple caranya untuk membuat orang jatuh. Diomongin aja, kamu itu gak layak kamu pelayanan, buat apa doa, kamu masih menipu. Kayak keselamatan kita mulai iya ya, saya masih kurang ini. Kita harus ingat, tadi ada hubungannya dengan righteousness. Kita ini diselamatkan karena kasih karunia. Kita tinggal minta Tuhan, minta ampun Tuhan. Aku memang gak layak, tapi aku minta ampun, aku gak mau ngulangin lagi. Sucikan aku dengan darahmu. Tiba-tiba keselamatan itu menguatkan kita, kayak menutupi kepala kita. Pemikiran yang membuat kita lemah, pemikiran yang membuat kita ragu-ragu, pemikiran yang membuat kita kita ini gak layak melayani, kita gak layak berdoa. Itu tiba-tiba diberhentikan karena seperti ada ketopong. Terus membuat kepala kita gak mikir yang lain, kita bisa fokus ke topik-topik doanya. Ketopong keselamatan harus tetap dipakai. Anda harus yakin Anda diselamatkan memang bukan karena Anda layak, tapi Tuhan Yesus Kristus memberikan kasih karunia. Kau mati dan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dan kau diselamatkan bukan karena kelayaan Anda. Kemudian firman Tuhan dan prayer in the spirit, berdoa di dalam roh. Ini baru offense-nya, ini untuk menyerangnya. Makin kita mengenal firman Tuhan, makin hebat kita di dalam, makin tepat kita di dalam doa. Saya mendapatkan kesempatan untuk, ini pengalaman kesaksian singkat. Saya berusaha mengusir seseorang yang sedang dalam manifestasi. Sering balik. Saya taunya hidupnya ini karena jarang membaca firman Tuhan. Jadi saya menemukan satu cara, saya harus mengisi firman dalam kehidupan orang ini yang sedang keluar masuk. Ini orang sudah percaya Tuhan tapi hidupnya mudah di take over sama iblis. Diusir pergi berapa menit balik lagi. Jadi saya kemudian mencoba dengan membaca. Saya cuma baca Yohanes 1 sampai 10. Saya bacakan, saya seperti khotbahkan singkat di hadapan orang. Jadi ini salah satu cara untuk mengusir setan dengan baca firman Tuhan, the word of God. Saya ini nyerang iblisnya itu dengan membacakan Yohanes. Kata-kata itu setiap kali saya katakan ini, iblisnya itu seperti nggak tahan, nggak mau ngelihat, dengar teriak-teriak. Ini bukan manifestasinya ya, tapi ujung-ujungnya setelah selesai saya bacakan firman-nya, firman itu seperti tertancapkan di hatinya orang itu. Bukan karena sayanya, bukan karena apa-apanya. Saya percaya firman Tuhan itu memang ya dan amin. Iblisnya nggak tahan. Karena saya mengimani bahwa firman ini adalah firman Allah. Apalagi memang Yohanes 1 itu mengenai Allah itu adalah firman. Dia adalah firman. Jadi ini benar-benar ini iman saya bahwa Tuhan Yesus adalah firman Tuhan. Dan ini yang saya mau letakkan di dalam hatinya orang itu. Tiba-tiba the word of God itu menyerang habis, yang namanya iblis itu gak bisa masuk lagi. Sampai sekarang orang ini terlepaskan. Firman Tuhan itu penting. Jangan pernah Anda berhenti bersaat teduh membaca firman Tuhan. Isi. Jangan hanya mengikut tuntunan apapun yang di luar sana. Ini perjalanan Anda dengan Tuhan. Baca firman Tuhan sendiri. Ini bisa buat senjata untuk Anda menyerang apapun yang iblis lakukan dalam kehidupan Anda. Prayer and spirit. Ujung-ujungnya
Dengan Roh Kudus saja kita bisa hidup dalam kemenangan. Kita nggak bisa berdoa di dalam kekuatan tubuh kita. Only prayer and spirit. Saya percaya prayer and spirit itu kayak sepertinya kita ilmunya itu ditambah puluhan kali lipat. Karena kalau yang kata-kata kita nggak keluar saat kita prayer and spirit, kita berdoa di dalam bahasa roh. Tiba-tiba yang kita nggak tahu pun secara pikiran, tapi yang ada di dalam pikiran Allah itu diucapkan, dan peperangan kita tuh lebih spesifik, lebih targeted lagi. Saya nggak cerita tadi orang yang sama yang saya usir tadi karena manifestasi ada kerasukan. Orang ini waktu dengerin kita semua, kita bersama-sama, kita berbahasa roh bersama-sama, itu nggak bisa dengerin. Dia itu ngomong sendiri supaya dia nggak mau dengerin bahasa roh kami. Karena setiap kali kita berbahasa roh, dia tuh nggak tahan juga. Jadi ini juga adalah salah satu yang sangat menjadi senjata bagi kita. Ada saatnya, kalau diomong ini menyerang, ini sebenarnya bertahan, karena itu orang diselamatkan, tapi iblis menyerang balik. Ini tipu muslihatnya iblis. Kami percaya kita akan menjadi orang-orang yang kuasa doanya saat kita mempunyai seluruh perlengkapan senjata Allah ini lengkap. Secara cepat, saya akan ulangi. Kebenaran, apa yang benar sesuai Alkitab, kita harus imani. Keadilan atau righteousness, bahwa kebenaran itu kita dapatnya dari Tuhan. Dan kekuatan Injil, waktu kita melayani, prioritas itu melayani Tuhan, visi kerajaan Allah, damai sejahtera akan berada denganmu. Iman itu adalah pengenalan akan Tuhan. Makin kita kenal sama Tuhan, iman kita makin diperbesar, makin kuat kita. Ketopong keselamatan, kita harus yakin keselamatan itu memang kasih karunia Tuhan, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kita layak atau tidak, tapi karena kasih karunia Tuhan. Dan firman Allah dan berdoa dalam roh. Kita harus tetap berdoa. Di akhir dari Efesus 6 ayat 19 dan 20 dikatakan juga untuk aku, mulai ayat 18 dahulu, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku akan memberitakan rahasia Injil. Ada dua kata-kata untuk doa itu di ayat 18 dan 19. Yang pertama untuk segala orang kudus atau jemaat Tuhan atau gereja Tuhan. Yang kedua untuk memberitakan rahasia Injil. Doa yang terutama untuknya itu adalah untuk gereja Tuhan, untuk saling mendoakan di antar orang-orang yang selamat, dan untuk menyelamatkan orang-orang yang belum selamat. Jadi ini tujuan doa. Doa puasa ini fokusnya adalah untuk membangun gereja Tuhan, mempertahankan yang sudah selamat, dan yang kedua untuk memenangkan jiwa-jiwa yang belum selamat, yang seharusnya selamat, untuk pemberitaan Injil. So, saya rindu untuk nanti mendoakan persiapan hati kita, tapi sebelumnya mari kita menyembah Tuhan, kita benar-benar menyatukan hati dengan Tuhan. Karena sekali lagi kebenaran kan dari Tuhan sendiri. Kita undang hadirat Tuhan, kita undang Roh Kudus. Kemudian saya rindu berdoa untuk Anda. Haleluya. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku. Memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku. Mengikutimu seumur hidupku, di hadirat-Mu bahagiaku penuh menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku. Memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadirat-Mu bahagiaku penuh
rindu untuk mendoakan di antara orang-orang yang sedang mendengarkan doa pagi ini. Mungkin ada yang belum lengkap perlengkapan senjata Allahnya atau sedang ragu-ragu karena tipu muslihat dari iblis. Ada orang-orang yang mulai terpengaruh pemikirannya, filosofinya, mulai meragukan apa yang ada di Alkitab. Hari ini saya mau berdoa satu persatu biar semua perlengkapan senjata Allah di dalam kehidupan Anda itu makin kuat sehingga doa Anda akan berkuasa. Kami berdoa jika ada orang-orang yang sedang meragukan kebenaran firman Tuhan, kebenaran yang sudah tertulis di dalam firman Tuhan ini, kami berdoa iblis, kami usir segala usaha iblis. Orang-orang yang tidak percaya kepada firman Tuhan, yang tidak percaya Alkitab itu ya dan amin, yang tidak percaya bahwa Allah itu ada, yang tidak percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah, yang tidak percaya bahwa Yesus Kristus sudah mati dan bangkit, itu kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kebenaran ini dimasukkan ke dalam setiap orang yang sedang mendengarkan doa pagi ini. Kami rindu ada kebenaran yang ada di dalam hati Anda. Yang kedua, kami rindu untuk mendoakan mengenai keadilan atau di dalam bahasa Inggrisnya righteousness. Ada orang-orang yang terganggu karena mungkin gak bisa doa karena merasa bahwa minggu lalu baru berdosa, baru melakukan satu kesalahan, baru berbohong, sehingga Anda sekarang gak usah puasa-puasaan, hari ini biarlah engkau bangkit. Memang kebenaran bukan dari dirimu, tinggal engkau minta ampun saat ini, bangkit kembali. Ayo masuk perang kembali, lawan iblis kembali. Ini caranya iblis untuk engkau tidak berperang, untuk mengurangi tentara Allah. Kami berdoa engkau bisa bangkit, minta ampun sama Tuhan, maka kebenaran akan turun atasmu dengan darah Yesus saat ini. Ampuni orang-orang ini Tuhan, biar mereka gak ditipu lagi, mereka tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak benar, mereka tidak lagi mencari hal-hal yang tidak sesuai Alkitab, sehingga mereka selalu menjadi orang yang efektif dalam doanya, dalam berperang untuk Tuhan, dalam melayani Tuhan. Bukan hanya itu, kami rindu untuk orang-orang yang prioritasnya nggak benar. Poin ketiga, pengabaran Injil. Kami rindu setiap orang prioritasnya benar. Carilah dahulu kerajaan Allah. Nggak ada orang-orang yang bingungnya mencari uang dahulu, sehingga kalau uangnya lagi ada masalah, finansialnya lagi ada masalah, mereka nggak pelayanan, mereka mundur, mereka jauh dari Tuhan, ataupun mereka punya dirinya sendiri, pujian atau apa, mereka meletakkan dirinya yang di atas. Hari ini hamba berdoa, biarlah prioritasnya benar, mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan yang utama, melayani Tuhan, memberitakan Injil. Kami percaya damai sejahtera turun atas Anda. Yang keempat, kami berdoa banyak orang pengenalan akan Tuhannya akan ditambah-tambahkan, sehingga iman mereka akan bertumbuh. Gak ada yang turun, gak ada yang menurun, gak ada yang meragukan Tuhan, tapi makin mendekat kepada Tuhan. Kami juga berdoa ketopong keselamatan. Kami berdoa Tuhan, gak ada satupun yang kehilangan keselamatan, gak ada yang ragu-ragu lagi, gak ada yang backslide, gak ada yang mundur, gak ada yang membuang percuma kasih karunia Tuhan. Kami rindu setiap orang mengenakan ketopong keselamatannya. Dan firman Tuhan, firman Allah dan doa di dalam roh. Kami rindu setiap firman dan setiap doa kami itu tujuannya adalah untuk membangun gereja Tuhan dan untuk pemberitaan rahasia Injil. Kami berdoa setiap apapun yang kami doakan nanti selama doa dan puasa ini, itu adalah untuk menguatkan gereja kita. Kami mau membangun 1000 gereja lokal yang kuat dan 1 juta murid Tuhan. Kami masih belum menyampai itu Tuhan. Gereja apapun yang sudah terbangun, kami rindu itu makin kuat, dan yang sudah terbentuk tidak ada serangan iblis apapun yang menghancurkannya. Tipu muslihat iblis kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan, benar-benar rahasia Injil itu diberitakan orang-orang yang tidak percaya, orang yang tidak beriman, orang-orang yang ateis, orang-orang yang menghina, orang yang mocking Tuhan Yesus Kristus dikalahkan. Semua di drop tipu muslihatnya iblis, dan mereka bisa melihat pewahyuan dari firman Tuhan ini. Kami rindu ini terjadi Tuhan, dan kami percaya apapun yang kami doakan itu besar kuasanya, karena kami benar di hadapan Tuhan. Dan kami rindu bukan hanya seperti yang kami berdoa untuk pelayanan kami percaya setiap anak-anak Tuhan itu menerima setiap perlindungannya Tuhan. Kalau Tuhan aja sudah mau memberikan satu-satunya anaknya yang tunggal untuk mati untuk kita, apalagi yang tidak diberikan kepada kita. Kami berdoa jika di antara
yang sedang mendengarkan ini, ada yang mengalami sakit penyakit, mengalami masalah. Mereka menerima kesembuhan. Mereka menerima breakthrough di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam mereka berpuasa untuk topik-topik doa yang sepertinya tidak untuk mereka. Mereka sendiri karena melalui Roh Kudus yang mengalir dalam kehidupan mereka. Itu tiba-tiba mereka sendiri mengalami breakthrough. Tanpa mereka minta pun. Kami yang berdoa, kami yang minta. Breakthrough-nya untuk mereka yang berdoa juga Tuhan. Urapi setiap mereka Tuhan. Urapi setiap mereka. Terima kasih Tuhan. Kami rindu bahwa setiap orang yang mendengarkan doa pagi ini makin dikuatkan. Kami makin efektif, doa kami makin berkuasa. Kami percaya Tuhan yang menyertai setiap kami. Dan dengan setiap perlengkapan senjata Allah kami bisa melawan setiap tipu muslihat iblis. Karena roh yang ada di dalam kami itu jauh lebih besar daripada apapun yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus sudah menang. Dan kami menjadi lebih daripada pemenang saat kami beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Iman kami letakkan kepadamu Tuhan. Doa kami dasarkan atas nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas setiap berkat-Mu. Terima kasih Tuhan atas setiap firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, amin. Thank you, sampai jumpa di doa pagi di Sabtu depan. Tuhan Yesus memberkati.